warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fani Sukijo selaku guru pengajar bahasa Indonesia serta teman-teman kelas 11 MIPA 2 yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan hidayahnya saya bisa berbicara di hadapan Anda. Salawat serta salam tak lupa juga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang berbahagia, perkenalkanlah, saya Lintang Cahyani dari kelas 11 MIPA 2 akan berceramah di hadapan Anda dengan tema Stop Bullying. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu bullying? Jadi, bullying adalah sebuah tindakan penindasan yang dilakukan kepada seseorang ataupun sekelompok orang yang lebih lemah dengan maksud untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka, dengan tujuan untuk membahayakan fisik, mental, maupun emosional. Pelaku bullying biasanya melakukan pembulian karena mereka ingin mencari perhatian dari teman-temannya, atau juga karena mereka merasa memegang kendali atau kekuasaan. Nah, kenapa sih saya mengangkat tema ini? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih? Jadi, pembulian kerap kali terjadi di kalangan teman-teman sekalian, baik terhadap adik kelas, teman sebaya, kakak kelas, atau bahkan terhadap guru pun sudah berani. Tidak peduli nih, dimanapun kita berada, pembulian kerap kali terjadi, bahkan sudah menjadi tradisi di kalangan pelajar. Nah, pembulian di kalangan pelajar yang umumnya terjadi adalah pelecehan verbal, yaitu dengan cara mengejek atau menggoda. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau bullying itu memiliki dampak yang berjangka panjang, baik terhadap korban maupun terhadap pelaku. Bagi korban sendiri, ada efeknya. Yang pertama, masalah psikologis. Masalah umum yang sering terjadi adalah depresi dan gangguan kecemasan. Yang kedua adalah masalah fisik. Tidak hanya lebam-lebam atau luka akibat pelecehan yang dialami, tetapi juga dapat mengakibatkan kecemasan yang berujung stres pada tubuh. Nah, yang ketiga adalah gangguan tidur. Korban biasanya kerap kali kesulitan untuk tidur. Sekalipun tertidur, mereka akan diselimuti dengan mimpi buruk. Kejam banget nggak sih efeknya? Nggak cuma sampai situ nih, ada juga nih yang keempat, yaitu pikiran untuk bunuh diri. Pikiran ini tidak hanya menghampiri pikiran orang dewasa, tetapi juga anak-anak sekalipun. Nah, yang keempat adalah sulit berbaur kepada orang lain, karena mereka merasa takut untuk berbaur. Nah, yang keenam adalah gangguan prestasi. Dampak ini kerap muncul pada pelajar. Mereka akan sulit berkonsentrasi pada saat pelajaran dan juga mereka akan enggan untuk pergi ke sekolah. Tentu saja itu akan menurunkan prestasi akademiknya. Nah, yang ketujuh adalah sulit percaya kepada orang lain. Itu tadi adalah efek kepada sang korban. Lalu, ada nggak sih efek buruk kepada sang pelakunya? Kira-kira ada nggak nih teman-teman? Ada loh teman-teman. Jadi, untuk mereka
yang kerap melakukan pembulian pada saat anak-anak atau remaja akan mudah untuk terjerumus tindakan kekerasan pada saat dewasa, seperti tindakan kriminal, penyalahgunaan narkoba, atau bahkan mereka akan bersikap keras kepada pasangan dan anak-anaknya kelak. Nah, dari dampak-dampak yang kejam tadi, lantas ada nggak sih cara pencegahannya? Ada yang tahu nggak nih apa? Jadi yang pertama adalah tunjukkan prestasi. Kok bisa? Apa hubungannya? Jadi pelaku bullying biasanya melakukan pembulian karena mereka merasa iri dan dengki kepada sang korban. Dengan korban terus melakukan atau menunjukkan prestasinya, pelaku akan merasa minder dan merasa bahwa sang korban tidak tersaingi. Yang kedua, bangun rasa percaya diri. Dengan kita percaya diri dan tidak takut kepada sang pelaku, kita tentu saja akan terhindar dari pembulian karena kerap terjadi kalau pelaku itu mencari orang-orang yang menurutnya lemah dan menurutnya tidak percaya diri. Yang ketiga adalah jalin pertemanan dengan banyak orang. Dengan kita menjalin pertemanan dengan banyak orang, maka sang pelaku tentu akan berpikir 2 kali untuk menindas kita. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, bahwa carilah pertemanan yang sehat dan pertemanan yang tidak melakukan pembulian. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai pembulian. Perlu teman-teman ingat bahwa jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Dan jika kita jika kita ingin dihormati, maka kita harus bisa menghormati orang lain. Nah, dengan kita melakukan pembulian nih, kita tidak terlihat keren sama sekali loh teman-teman. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama cegah pembulian. Dari kita untuk damai. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Stop pembulian. Bisa, bisa, bisa. Saya Lintang Cahani, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.